Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pertama, marilah kita menjadikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali yang kita muliakan, yang kita cintai, yang senantiasa kita harapkan keberkahannya, guru kita, mursyid kita, Abuya beserta Umi dan Inya, dan seluruh keluarga besar Abuya. Mudah-mudahan Abuya senantiasa diberikan kesehatan dan umur yang panjang. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita muliakan, yang kita cintai, guru kita bersama Wali Nangro MPTT Kabupaten Singkil beserta seluruh jajarannya. Yang kami hormati orang-orang tua kami, para jamaah yang tidak tersebutkan satu persatu, namun tidaklah mengurangi rasa hormat kami. Tadi baru saja kita mendengarkan pembacaan makalah dari Abuya tentang zikir, ya. Tentang zikir. Pertama sekali yang disampaikan oleh Abuya di dalam makalah itu, bahwasannya zikir ini merupakan salah satu cara agar kita tidak lupa kepada Allah. Maka sebagaimana disampaikan oleh di dalam firman Allah tadi, zikran kasirah tadi, ya ayyuhallazina amanu wajkurullah zikran kasirah. Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu mengingat Allah sebanyak-banyaknya, sesuai dengan pesantren kita yang ada di Selo Aceh, zikran kasirah. Jadi mungkin maknanya kok supaya kita jangan lupa-lupa kepada Allah, itu mungkin maknanya disampaikan wali. Tetapi dalam hal itu tadi bahwasanya Abuya menyampaikan ada beberapa tingkatan zikir. Makanya mana makalah tadi? Jadi tadi sampaikan bahwasannya zikir itu ada dibagi kepada 3 tingkatan. Pertama sekali tadi ada zikir jali. Zikir jali itu adalah zikir pada tingkatan awam, ya, sebetulnya. Di mana zikir ini biasa dilakukan oleh orang-orang Islam pada umumnya. Orang-orang abid, orang-orang yang suka melaksanakan ibadah, biasanya setelah salat itu mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Jadi zikir-zikir orang yang awam ini adalah zikir yang memadai padanya untuk mengingat Allah, tetapi hanya pada ingatan, pada akal saja. Jadi tidak sampai ke dalam batinnya. Maka zikir ini biasa dilakukan oleh orang-orang ahli ibadah hanya untuk mendapatkan pahala, bahwasannya dia telah melakukan atau menyampaikan atau menyebut zikir setelah melaksanakan sesuatu ibadah. Maka zikir yang seperti itu, di mana seseorang masih dia melihat nafsunya, bahwasan yang berzikir ini adalah dirinya, dan tujuan berzikir ini agar mendapatkan pahala atau kasih sayang dari Allah. Jadi hanya sekedar seperti itu saja. Tetapi zikir yang seperti ini, zikir yang tidak memberikan faedah atau memberikan bekas atau memberikan pengaruh
ke dalam nafsunya, sehingga ada perubahan pada nafsunya dari yang baik kepada yang, dari yang jahat kepada yang baik, dari yang tidak baik kepada yang baik. Maka zikir-zikir seperti ini adalah zikir yang biasa-biasa saja. Makanya setelah itu Abuya menyampaikan ada zikir khafi. Zikir khafi ini juga bisa dikatakan adalah zikir orang yang sudah memasuki jalan thariqat atau pada tingkatan khawas. Jadi di mana seorang yang telah berzikir khafi ini adalah orang-orang yang telah berzikir dengan bimbingan seorang mursyid yang telah dia masuk ke dalam tarekat. Makanya kita ini sebagai jamaah MPTT mungkin pada umumnya sudah mengambil baiat atau bertarekat kepada Abuya. Maka pada ketika kita sudah mengambil tarekat, maka Abuya akan mengajarkan kepada kita zikir-zikir khafi ini. Zikir-zikir khafi ini adalah zikir-zikir yang halus, di mana zikir ini akan memberikan faedah terhadap batin kita. Dan di dalam melaksanakan zikir ini berbeda dengan melaksanakan zikir pada tingkatan zikir jali, di mana zikir khafi ini telah memiliki syarat-syarat dan memiliki kefiat-kefiat yang telah ditentukan oleh mursyid, sehingga zikir ini akan mengikuti aturan-aturan yang telah ditentukan dari yang dulu-dulu sampai yang sekarang. Jadi zikir khafi ini terhimpun kepada tarekat, di mana tarekat ini ada tarekat Naqsabandi, ada tarekat Qadariyah, ada tarekat Satariyah, dan banyak tarekat-tarekat yang lain, dan memiliki kifiat-kifiat yang berbeda-beda sesuai dengan bimbingan dan arahan dari mursyid-mursyid yang menyampaikan tentang ini. Maka zikir khafi ini telah memberikan bekas ke dalam batin kita. Maka seorang yang sudah zikir khafi ini, kata Abuya, telah sampai dia kepada martabat khawas, di mana khawas ini, orang yang sudah sampai kepada khawas ini, maka hudur hatinya kepada Allah, dan sudah mulai terlihat keberadaan Allah di dalam batinnya, terasa kasih sayang Allah itu di dalam batinnya, apabila zikir ini dilaksanakan sesuai dengan tuntunan yang telah ditentukan oleh guru kita, oleh Abuya. Maka kadang-kadang bagi orang yang sudah mengambil tarekat pun, dia ala jarang-jarang bana dikerajukan tawaju itu kan kadang lupa kifiat. Ada yang bertanya, berapa kali pula selawatnya? Sementara di dalam kifiat tawaju itu ada selawat. Pikirnya kan begitu tuh. Jadi banyak kita saking lamanya tidak melaksanakan tawaju, kok lupa tata laksananya melaksanakan tawaju. Dalam melaksanakan tata laksana atau syarat dan rukun melaksanakan zikir ismujad, yang kita bisa lakukan pada saat tawajuh maupun di dalam rumah kita pun bisa. Tetapi saking lamanya telompek kadang istighfarnya ndak ada. Habis itu beko surat al-ikhlasnya beko entah sekali saja, Fatihahnya kadang bercampur-campur. Makanya agar zikir iko memberikan bekas atau berfaedahnya ke dalam batin kita, maka mengikuti syarat dan rukunnya. Makanya kita juga kadang ambola jura melaksanakan zikir ismujad, cuman bahasa tidak ada ya. Kadang-kadang itu tadi, pertama yakin kecil Abuya yakin. Makanya iko merupakan, kalau zikir khafi iko pintu masuk iko. Kalau di dalam zikir khafi iko tidak selesai, makanya mustahil kita bisa masuk kepada zikir hakiki. Jadi zikir khafi iko kata Abuya adalah zikir di mana hati itu menolak kelesuan.
Makanya apabila kita lah berzikir dengan itu ada memberikan faedah lah ke dalam batin kita, maka dalam melaksanakannya itu harus mengikuti tuntunan. Jadi acuk-acuk juga kita melaksanakan tawajuh itu. Jadi ada yang tawajuh rame-rame maupun zikir ismujad itu di dalam rumah sendiri pun jadi. Habis bana subuh laksanakan. Jadi ataupun zikir ratib seribe pun diselingi bisa juga. Sehingga ada memberi bekas ke dalam batin kita itu, ada perubahan dari seorang yang berzikir jali kepada zikir khafi. Selanjutnya Abuya menyampaikan yang ketiga itu zikir hakiki. Jadi menurut kami itu zikir hakiki itu adalah zikir pada tingkatan khawasul khawas. Di mana zikir itu kata Abuya antara si zakir dengan mazkur itu adalah hilang si zakir. Maknanya bukan di zakir yang di bengkel dah. Zakir itu adalah orang yang mengingat dengan yang diingat. Yang diingat itu si zakir, yang diingat itu maskur. Jadi ketika di dalam zikir hakiki itu saking asiknya si zakir itu melaksanakan zikirnya kok, maka ini tak tahu lagi. Maka yang ada di dalam batinnya itu yang diingatnya siapa? Yang diingatnya Allah. Maka lupanya yang lain. Hanya Allah saja yang ada di dalam batinnya, sehingga tidak ada yang teringat di yang lain, tak terasa di yang lain. Saking asiknya melaksanakan zikir itu. Tetapi zikir hakiki kau tidak akan kita peroleh apabila kita tidak ada tidak ada mantap kita di dalam melaksanakan zikir khafi itu. Jadi makanya saling berhubungan antara zikir yang satu, kedua sampai ketiga. Jadi supaya kita kok bisa tetap ingat kepada Allah, tidak lupa-lupa kita, maka jangan lupalah kita untuk melaksanakan zikir. Zikir itu kepada tiga tingkatan kecil Abuya, ada zikir jali, khafi dan hakiki. Maka begitulah wali, sekedar tanggapan menyangkut tentang makalah ko. Mungkin banyak yang kurang daripada yang lebih. Wakili billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Pak Yuli yang telah menanggapi atau memberikan komentar tentang makalah. Selanjutnya itu sebelum kita masuk ke kajian seperti biasa, kita buka sesi tanya jawab untuk 3 orang penanya terlebih dahulu. Kami gilir ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama kita muliakan Abuya beserta keluarga dimanapun berada. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah dan sampaikan cita-citanya. Yang sama kita hormati Wali Nangro dan seluruh jamaah yang berhadir. Begitu pesan Pak Sekdes Merki, kalau bertanya berdiri supaya membiasakan nanti antara kita ke PAO diadakan pertanyaan kita berdiri tidak duduk, membiasakan. Jadi pertanyaan mungkin ada yang disampaikan Walid. Orang bodoh yang bagus imannya, maka imannya yang mengalahkan nafsunya. Orang alim yang tidak bagus imannya, maka nafsu yang mengalahkan imannya. Pertanyaannya Wali, yang orang bodoh ini gimana? Karena ada translate dikirimkan Ketua Pembangunan, orang bodoh yang bangkit nanti dari alam kubur maka berilmu. Dan orang alim yang bangkit dari alam kubur bangkrut.
Apakah dia itu menghabiskan kebaikannya di dunia? Tidak tahu. Tapi nanti apa jawabannya? Yang kedua, kepada Tengku Haris, mungkin pengajian zikran kasira, kalau nanti kita Jumat, kalau tidak riada, mengganti zuhur, maka tidak sempurna salat kita. Apakah yang salat itu yang sempurna? Karena begini, kami di Masjid Baitul Sada, kalau sudah habis Jumat, pulang seperti ayam dilepaskan kandang. Paling tinggal nanti anak pesantren. Mungkin yang belajar mengaji yang tinggal di situ. Yang tidak mengaji dia tidak paham. Mungkin saya dulu tidak paham apa itu riada. Tapi setelah mengaji PTT paham. Mengikuti riada itu. Apakah itu yang sempurna yang tinggal? Apakah juga ikut yang tidak yang riada? Sekian demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakang. Janji. Tino, tagak dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur milik Allah. Tentu yang sama-sama kita muliakan Abu Yah beserta Umi dan Nyak dan keluarga besar. Semoga saja Abu Yah dalam keadaan sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati wali dan seluruh jemaah yang berhadir pada malam kau. Sebagaimana tadi makalah yang dibacakan oleh saudara kita Imam Mauli berkenaan dengan firman Allah. Berarti kalau yang namanya firman Allah, apalagi dalam firman itu dikecekkan amanu, arti orang beriman. Pertanyaannya ke wali, tolong wali jelaskan sakit. Apakah ustadz-ustadz di luar daripada MPTT ketika inya membuka membali Al-Quran itu, ketika bersuara ayat yang menyatakan tentang zikir itu tadi, apakah dilewatkannya saja sehingga tidak dibahasnya? Artinya itu sebuah firman. Nah, apakah memang rujukan mendalami dalam Al-Quran itu bisa dilewatkan begitu saja, sehingga di situ dikecekannya untuk zikir, tetapi tidak dibahasnya, tidak disampaikannya. Hanya yang menyampaikan ikut tetap ustadz-ustadz mubalik Abu Yah yang tertentu. Nah, demikian wali supaya bisa dijalekan sama kami untuk lebih memahami kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata penghormatan saya tumpangkan kepada pembicara terdahulu. Izin bertanya wali, di akhir-akhir kok kawan-kawan banyak kalau di istilah gitu adu bahasa istilah viral ini tentang gelas kosong. Jadi mungkin sebagian kawan-kawan juga mulai membayang-bayang bagaimana pengertian gelas kosong itu. Jadi nanda juga kami mendengar surah wali supaya duduk juga pengertian itu di kami. Apa sebenarnya maksud gelas kosong kok? Mungkin itu saja wali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata kemuliaan yang kita muliakan dan muliakan Allah, Wali Agama Aceh, Qati Mufti Malikul Adil,
murabbina wa mursidina Abuya dimanapun berada beserta seluruh keluarga besarnya, hendaknya dalam lindungan Allah, disampaikan segala hajat dan cita-citanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian yang sama-sama kita muliakan guru kita Wali Nanggro MPTTI Aceh Singkil, dan juga seluruh dan segenap pengurus, dan juga yang kita hormati Abang Anda Yuliadin DPRK pada masanya, dan juga ini rekan saya, sohib saya, teman saya, satu letting, satu angkatan, satu permainan, dan satu kesatuan pada masanya dahulu. Tapi alhamdulillah berkat Abuya dan rasa syukur kami kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam usia kami ini dan masa kami ini dipertemukan dengan guru yang kamil mukamil, Abuya. Mudah-mudahan kami istiqomah. Jadi Wali, ada pertanyaan ini nanti, tapi saya membakar semangat dulu. Oh, pertanyaan saja, baik. Pertanyaannya Wali, bagaimana dan apa pentingnya dan perlunya tarekat? Bagaimana pula orang yang belum bertarekat? Ini pertanyaan Wali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Eksekutif ada bertanya? Pak Imam. Imam yang bahu. Imam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba titip saja kata-kata penghormatan kepada terdahulu. Begini Wali, sesuai dengan makalah tadi tentang zikir. Jadi kita banyak mempergunakan di dalam pengajian jamaah zikir ismuzat. Sementara zikir ismuzat itu seharusnya di sulu atau di tawajuh. Dalam arti begini, kita mengaji umum macam itu, kece-kece abu, supaya zikir kita bersuara, bergerak, menghantakkan penyakit yang ada dalam hati. Tapi banyak kita ismuzat, diam. Jadi apa tata caranya selanjutnya Wali? Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit menyinggung tentang fikih Wali. Jadi ketika orang yang melaksanakan sholat lupa terhadap rukun, sementara rukun itu sudah dilewati dan melaksanakan rukun fardu lainnya. Contoh, dia lupa tahiyat akhir, ternyata posisinya sudah berdiri. Ini bagaimana kondisi makmum Wali? Apakah dia membina satu rakaat atau dia wajib duduk? Kemudian yang kedua adalah ketika makmum ini sudah lupa dan dia belum sempurna mengerjakan fardu. Ketika dia misalnya dia sudah rukuk tetapi lupa membaca Fatihah. Ini kadang sering terjadi Wali di salat-salat yang sir. Tetapi sebelum dia sempurna rukuk, ingat Fatihah. Apakah
ketika dia sudah mulai tunduk wajib dia berdiri, atau sempurna rukuk baru tidak boleh berdiri. Ini yang saya belum faham wali, karena di situ kan malam yastatim selama belum sempurna, maksudnya surah sempurna ini bagaimana begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada para penanya. Selanjutnya kita dengarkan jawaban dari wali dan juga sekaligus kajian kita pada malam yang berbahagia ini. Kepada wali kami persilakan. Jadi baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti kami berbagi jawabannya sama Tengku Haris. Kita muliakan bersama Abu Ya dan seluruh keluarga dan para guru-guru kita semua, baik yang masih hidup ataupun yang telah mendahului kita, dan juga kepada seluruh para ustaz-ustaz kami, para imam dan para jamaah sekalian yang tak dapat kami sebutkan satu persatu. Pertama, sebelum kami menjawab, bahwa dalam makalahku kita dituntut untuk berzikir. Berzikir sebanyak-banyaknya. Sebagaimana dalam ayat, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingat olehmu akan Allah akan sebagai ingatan yang banyak. Tujuannya ke apa? Supaya kita jangan lupa-lupa Allah. Karena kalau kita lupa Allah, berdosa kita. Jadi kalau kita lupa Allah, lalai kita dengan Allah, aku pasti kita akan rentan dan akan melakukan yaitu maksiat dan dosa-dosa. Maka dengan kita berzikir, maka kita tidak melakukan dosa. Kemudian dengan zikir itu adalah dapat memberi ta'asur, memberi bekas dan pengaruh pada diri. Yang dulu sebagaimana macam yang disampaikan oleh Apun Nas tadi tentang bahwa dirinya ko selama ko masuk dalam dunia hitam, begitulah kira-kira. Jadi dengan masuknya kepada ahli zikrullah, yaitu mengadakan zikir ratib seribu, maka sedikit demi sedikit membawa perubahan diri, membawa perubahan akhlak. Yang dulu barangkali kalau pembehang tu 100%, kalau ndak dapat kepeng. Tapi kini walaupun ndak dapat kepeng lagi, alah mulai jo tanang sekitik-sekitik. Tanang banai ndak jo, tapi sekitik-sekitik alah mulai tanang. Jadi itu maksudnya ada pengaruh dengan dia berzikir. Yang dulu dia hadapi kehidupan itu galau, kini dengan sedikit dan berupaya terus berzikir, maka berpengaruh kepada dirinya untuk tidak galau lagi. Aku terkadang sering menyampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau ada anak-anak nak kalah ketagihan apa nama tu judi online tu, masukkan saja ke ratib seribu itu, bergabung-gabung saja. Karena dengan zikir dapat merubah tabiat nafsu. Jadi ketagihan itu adalah tabiat nafsu. Ketagihan terus menagih itu adalah tabiat nafsu. Seperti judol, apa lagi tadi? Kajol ke apa? Pakol, bijol. Kecil apa tadi? Kajol sih ada juga. Ada status sejenis hindari bijol, judol, kajol jadi.
Jadi karena itu apa nama itu dapat merusak kehidupan. Maka satu-satunya solusi, ya, tidak ada jalan lain. Menurut pandangan kami dengan bergabung-gabung dan banyak-banyak berzikir. Itu satu. Yang kedua, dengan zikir itu dapat merasa-rasakan, merasukan diri kita. Makanya ketika bahasa merasukan ko masuk kepada ranah ihsan ataupun ranah hakikat. Artinya kita bisa melaksanakan rukun agama yang satu paket itu, iman, Islam, ihsan, dengan salah satu jalannya adalah dengan kita banyak zikir. Di samping kita melakukan amal syariat yang baik sesuai dengan tuntunan syariat, dan juga kita berakidah, berkeyakinan, iman kepada Allah, maka dengan zikir ikolah pengaruhnya dapat kita merasukan. Apa yang terasa kita? Terasa kita bahwa kita dilihat oleh Allah, terasa kita bahwa kita dipantau oleh Allah, terasa diri kita bahwa kita ditilik dan dipedulikan oleh Allah. Maka begini, ketika kita di dalam ihsan itu kita tidak mampu kepada makam fana, yaitu hilang wujud kita di dalam wujud Allah, itu tuh kita tidak mampu ataupun bukan tingkatan kita. Maka paling tidak masuk kita kepada mana? Kerana fa innahu yaraka. Sesungguhnya Allah melihat, ya Allah akan engkau. Jadi maksudnya apa? Kita merasukan, merasa kita kok dipandang oleh Allah, ditilik dan dipedulikan oleh Allah dengan penuh kasih sayang. Itu kerasukan. Maka dengan kita merasukan seperti itu tuh, maka jangankan melakukan maksiat, ya kan, terhatar pun untuk melakukan maksiat itu tidak ada lagi. Jangankan melakukan maksiat, ya kan, terhatar hatinya untuk melakukan maksiat pun tidak ada lagi. Maka kalau iko dimiliki oleh masyarakat Aceh Singkil, maka tidak ada lagi acara hut-hut itu acara yang hura-hura, acara yang mengandung kemaksiatan, disko-disko, mabuk-mabuka. Itu bukan ajaran orang Islam itu. Joget-joget itu tidak bagus. Itu bukan bentuk rasa syukur. Jadi kita peringati hari ulang tahun Agustus itu agar kita bebas, di samping kita bebas daripada jajahan Belanda, ya kan? Juga kita harus bebas daripada jajahan hawa nafsu, agar batin kita ini, diri kita ini tidak tersandra dan tidak terbelenggu oleh hawa nafsu. Kita merayakan hari ulang tahun itu karena kita sudah merdeka, tapi hakikatnya kita belum merdeka. Itu karena kita masih terbelenggu oleh hawa nafsu, sehingga kita melakukan kemaksiatan, mabuk-mabuka. Jadi itu, ya. Jadi maka kita berjuang, masing-masing kita berjuang kepada anak kita, kepada istri kita, keluarga kita. Nah itu kita selamatkan. Jadi bagi generasi. Jadi saya baca makalah Abuya lagi. Itu para nabi-nabi, ya kan? Itu sangat takut terhadap generasi kepada anak-anaknya. Seperti Nabiullah Yakub. Setitel nabi itu, titelnya nabi, takut dan gundah terhadap keimanan anaknya, bukannya gundah terhadap masa depan anaknya. Kita kini kolah terbalik. Lebih susah kita masa depan anak kita daripada keimanan anak kita. Apa kata Nabiullah Yakub kepada anaknya itu, nanda hendak mati itu, wahai anakku, jika aku sudah mati nanti,
Apa yang kamu sembah? Apakah Allah atau selain Allah? Itu Nabi. Nabi yang mengkhawatirkan keimanan anaknya. Bahkan para wali-waliullah itu, coba lihat nanti di dalam kitab Tanwirul Anwar itu, para wali-wali Allah itu sangat mengkhawatirkan, menggundahkan generasi anak-anaknya dan generasi bangsa terhadap yaitu kematian atas sakratul maut itu. Ya. Jadi yang mengkhawatirkan itu seorang waliullah, wali-wali Allah takut. Kita kok masa ndak ada takut gitu? Bapa diri kita dan generasi kita ke depan. Nabi saja khawatir terhadap anaknya itu. Apa yang disembah setelahnya meninggal. Jadi makanya begini. Tanda kita itu orang yang sudah beriman. Nah, jadi kita cek nanti. Apa tanda orang yang sudah beriman? Umpama ada anak uang tidak sembahyang. Nah, susah tidak kita melihat anak uang itu tidak sembahyang? Itu bukti. Tanda kita sudah beriman. Tapi kalau tidak ada susah, memang itu bukan anak kita. Bukan anak kita itu. Tapi persoalan kini kan persoalan iman. Ya kan? Ketika kita melihat ada anak orang lain tidak sholat, ya kan? Susah enggak kita melihat itu? Gundah enggak kita? Kalau gundah melihat anak orang lain itu tidak sholat, itu bukti bahwa kita sudah, iman kita itu sudah mulai membaik. Tapi kalau tidak ada gundah, nampak dan rasa takut dalam batin, itu belum. Ya, belum. Ketika ada anak orang lain pun tidak ada mengaji TPA itu, kan susah enggak gitu? Bukan anak kita maksudnya, anak orang lain kok. Jadi dalam kitab dikatakan salah satu tanda seseorang itu sudah beriman, tandanya bahwa dia susah dan gundah ketika orang lain itu tidak melakukan ketaatan dan kebaikan. Bukan dirinya sama keluarganya, orang lain. Ya, itulah disebut dengan apa nama itu? La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Baru kamu tidak beriman seseorang itu sehingga baru dia dikatakan beriman bila mana dia cinta kepada saudaranya. Saudara yang dimaksud bukan pula mesti abang, adik, kemudian oge dan itu saudara kaum muslimin dan muslimat. Sebagaimana ia cinta terhadap dirinya. Kalau dirinya itu tidak sholat, dia susah. Nah, persoalannya kalau orang lain tidak sholat, susah enggak ini? Berarti kalau tidak ada susah kita terhadap orang lain, uang itu tidak sholat, itu belum kita dikira beriman. Kalau kita belum dikira beriman, maka rusak agama. Karena rukun agama adalah iman, Islam dan ihsan. Jadi kalau kita tidak ada merasa susah, gundah, kita lihat orang lain kok tidak mengaji, susah kita, maka kita lakukan dakwah, ajakan, kasih sayang, baru benar agama. Ya, jadi itu maksudnya. Jadi karena iman itu adalah rukun agama. Jadi kalau tidak, buktinya tanda kita sudah sempurna beragama itu. Jadi kalau kita biasa-biasa saja, umpama ada nanti orang melanggar syariat kita semacam tutup mata, tidak ada kita peduli. Paling tidak itu kita doakan. Kalau secara fisik dan secara mungkin kita tidak mampu, paling tidak kita doakan. Ya Allah beri petunjuk ke dakiknya. Jadi itu. Jadi dengan doa itulah sebagai bukti kita bahwa kita betul-betul beriman kepada Allah. Jadi bagaimana menciptakan agar iman kita benar-benar kepada Allah? Maka salah satunya adalah kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan zikir itulah menumbuhkan kekuatan iman. Ya, cuman
pengaruh zikir kok kalau ndak ada batas sauk, kah jobeknya. Apalagi kalau dihayatinya bana zikir la ilaha illallah dengan makna la maujuda illallah, tidak ada yang maujud kecuali Allah. Kalau itu dihayati dan dirasakan, ala habis gitu. Jadi tidak takutnya itu Rudal Donald Trump pun tidak takutnya itu. Jadi itu. Jadi itu dikatakan zikir. Kemudian dengan pengaruh zikir kojo dapat merasakan, yaitu menghilangkan kehebatan dan kebanggaan diri kita. Kalau tidak kita berzikir, payah kita bersatu jo saling. Kecek sabalah ni lain keceknya. Kecek sabalah kolen jo. Apalagi rapat. Nak apa satu tu saling. Karena apa? Itu tadi karena di situ masih menonjolkan dan memperlihatkan anania. Jadi artinya apa? Itu tadi dengan kenapa? Karena masih terlihat wujud diri, bahasanya wujud di masih terlihat kehebatan diri, kebagusan diri. Jadi dengan zikir maka kita dapat merasakan kekurangan diri kita, kelemahan diri kita, bahwa kita pun tidak ada apa. Tapi itu baru dapat berpengaruh terpraktek pada diri kita kalau zikir itu. Maka dalam kitab Sawi dikatakan zikir yang telah ditalkinkan oleh seorang mursyid yang arif billah dengan izinnya. Maka ada fakta dan kasus terjadi. Ada seorang laki-laki mengadu kepada Syekh Amin Kurdi. Kecek laki-laki, ya Syekh, ambo ndak tahan ambo lagi. Ambo kolah kan sakiti saja. Datang si bulan ko dibuli juga. Datang si bulan nin disakiti juga. Natan nama lagi ko. Jadi kalau Pak Pendi ingin siapa-siapa yang bisa menyakiti itu apa nama tu bisa jago, aduh beknya tu. Jadi apa kecek laki-laki ko ya Syekh, kamu nak tahan lagi, kamu ko selalu kena sakit. Jadi tolonglah beri kepadaku satu nama atau satu zikir lah, nama, ismu, zat, untuk bisa aku zikirkan supaya tahu saya siapa yang menyakiti itu. Maka oleh Syekh Amin Kurdi katakan, zikirkanlah ismu zat tu, atau zikirkan Allah itu. Apa kecek laki-laki kau? Ya Syekh, kalau soal berzikir, itulah cuma melakukan tu, zikir Allah tu, tapi tidak makbul, tidak mangkuh, tidak mujarab. Pokoknya kalau pagi 5.000, patang 5.000, pagi 5.000, patang 5.000. Allah mau zikir-zikirkan itu tu, tapi tidak makbul. Oh itu kecek Syekh Amin Kurdi. Alalah, kalau itu si korang, dia mau pacik kepalong tu dulu. Dengar kecek mogo, kecek Syekh Amin Kurdi. Begitu mana didengarnya kecek Syekh Amin Kurdi dan disampaikan oleh Syekh Amin Kurdi, wahai polan, ngedengar mau berzikir, ngikuti. Allah. Dengar ya, zikir Allah. Maka diamalkan oleh laki-laki ku tadi, bertawajuhnya dalam hati. Tawajuh. Nah, tiba-tiba tertidurnya. Tidurlah laki-laki ku tadi. Dalam tidurnya, dalam mimpinya, bertemulah dia dengan laki-laki yang menyakitinya tadi. Dalam pertemuan itu dibunuhnya lah, dalam mimpinya tadi dibunuhnya laki-laki yang menyakiti tadi. Besok paginya
dia sampaikan cerita itu kepada Syekh Amin Kurdi. Tuan Syekh, ada cerita, Abo, semalam Abo bermimpi setelah berzikir diagi oleh Tuan Syekh itu. Abo, laki-laki yang menyakiti Ambo itu semalam, Allah mau bunuh dalam mimpi Ambo itu. Iya itu kejadian Syekh tadi. Begitu, ya. Seminggu setelah itu tadangalah rupanya laki-laki yang menyakiti dia tadi Allah mati. Jadi jangan main-main. Jadi jangan pula diamalkan itu. Maksudnya artinya ikut kejadian yang mau baca dalam kitab itu kelebihan-kelebihan dan kekeramahan daripada Syekh Amin Kurdi. Jadi jangan main-main. Artinya bahwa zikir yang ditalkinkan oleh seorang mursyid yang arif billah dan diterima oleh seorang murid yang tidak banyak akanya. Itu kan murid kau datang ke Abu Ya, kau kan banyak juga akanya. Iko bagalas kosong tadi kau bang. Jangan banyak akal. Artinya ilmu buang. Makna ilmu buang kau ketika kita berhadapan dengan syekh kita. Itu tidak boleh kita adu. Karena ketika kita berhadapan dengan guru kita, syekh kita itu tuh berarti dia cuman yang ada. Ilmu kita itu apa? Itulah dibungkusnya tuh. Jadi jangan kita arti maksudnya bukan ndak boleh menuntut ilmu, bukan begitu paham. Artinya apa? Tanggalkan kehebatan. Jangan pakai. Tanggalkan ilmu ketika kita bersamanya. Tujuannya apa? Apa tujuannya? Jangan dipotong kalimat tuh. Tujuannya apa? Supaya mudah bagi syekh untuk mendidik dan mentarbiyah dan menjalankan dan menetapkan batin kita kepada Allah. Itu maksudnya. Tapi kalau kita bawa galas berisi, alah full, itu apa diisi lagi? Berjalan sajalah seorang keceknya. Alah nyopul galas aja. Artinya apa? Jangan galas kosong kok, artinya jangan ada bercampur ciri kopi situ. Karena kalau ditunggangkan pun beko air putih, ada masih ciri kopi, belum putihnya. Kok dalam kitab Mukhtasar Ihya dikatakan salah satu adab kita menuntut ilmu kepada Allah itu, menuntut ilmu itu adalah dapat membersihkan yaitu sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat yang tercela. Itu kita buang sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat yang buruk, nafsu yang buruk dalam diri kita kok. Kita buang itu. Tujuannya apa? Supaya mudah dan lakih masuk ilmu itu, karena ilmu itu adalah nur masuk ke dado kita. Tapi kalau masih bahang tuado situ, apa mungkinnya bisa masuk? Karena dihalangi oleh sifat-sifat yang buruk dan ataupun sifat yang tercela. Jadi itu. Jadi bodoh tadi bodoh tapi iman kuat. Maksud bodoh kok tidak ada alim bana, tapi nyo paham. Artinya apa? Nyo melakukan ibadah sesuai dengan hukum syarak. Jadi bodoh kok tidak ada alim, bukan macam alim kitab. Bukan alim kitab, ngaji kitabnya ndak. Tapi nyo biasa-biasa saja. Kalau nyo beribadahnya itu pun sesuai syarat dan rukun. Tapi imannya kuat, itu lebih bagus daripada ada orang alim, ahli baca kitab, tapi imannya ndak kuat. Lalejo susah-susah terhadap wajakinya. Kalau dapat aduh jolah sawit agak 10 hektar kok katanya. Berarti itu apa nama tu? Berarti masih susah. Belum nafsul mutmainnah. Itu. Jadi itu maksudnya. Apa lagi? Iadah ku solat zuhur setelah Jumat.
Oh yang dia ada hadah tu bocor, sama macam ban bocor. Itu lainnya. Kalau dalam pemahaman Imam Syafi'i, kita ambil mazhab Imam Syafi'i. Oh, mazhab Imam Hanafi, Maliki ndak baik itu, ndak tahu ambo. Karena yang mau pelajari cuma sebuah mazhab. Imam Syafi'i dan itu mazhab ambo. Mazhab Hanafi ndak tahu ambo. Apa mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali itu saya tidak tahu. Jadi begini, kenapa? Karena kan lah kita kaji kepada syarat dalam rukun Jumat itu berbeda dengan syarat dengan jamaah biasa. Kalau salat hukum Jumat kok banyak syaratnya, khatibnya dicari jo dulu. Beko kadang sedang khutbahnya tinggal doanya, kan batal. Alati ada doa salat ndak ada. Itulah jadi makanya perlu diteliti. Jadi kalau kita atau seperti syarat kemarin harus 40 orang, tiba-tiba seorang yang lah kantui, kan tinggal 9, mana sempurna, gagal seorang yang kantui habis adanya. Ya, jadi itu maka tidak sempurna, maka diadah kembali. Jadi kalau kita tidak beriadah apa supaya kita tu ya bocor. Macam ban macam ban bocor. Jadi bapa selama ku Ustaz, yang selama ku alalah. Kini jangan lain. Itu saja itu. Jadi apa lagi? Pak Pendi, kau harus menjawab tak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan bagi kita untuk mengaji di setiap malam minggunya. Jadi kalau dalam kitab Ihya itu ada dikatakan begitu. Idza aradata an ta'rifal insan fanzur ila mahabbatil ilmi. Kalau engkau ingin mengetahui manusia yang sesungguhnya, maka lihatlah apakah ia senang ilmu atau tidak. Jadi pahamnya apa? Kalau awak mengaji itu menunjukkan berarti awak manusia. Berarti kalau tidak mengaji apa nama itu? Artikan sendiri. Itu kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya. Semakin kita mengaji berarti semakin cinta kepada ilmu. Semakin cinta kepada ilmu berarti semakin menjadi manusia. Jadi adapun berkaitan tentang apa yang disampaikan oleh Pak Pendi, ustadz-ustadz yang tidak memahami atau tidak mau menyampaikan masalah yang berkaitan tentang zikir yang disampaikan oleh Abuya, itu apakah memang orang itu melompekkan ayat itu atau apa? Kalau secara fakta gitu cali, memang yang menyampaikan masalah tentang zikir hakiki atau zikir khafi itu yang memang hanya Buya. Tapi kalau ustadz-ustadz yang lain itu entah dulu ya, antara memang orang tu ya tidak paham yang berkaitan tentang zikir hakiki dan khafi. Yang kedua, tahdek memang takut untuk menyampaikan itu. Jadi alasannya itu hanya itu saja. Kalau ya memang karena tidak paham atau karena takut untuk menyampaikan. Cuman kebanyakan ya memang tidak paham. Karena untuk memahami zikir hakiki dan zikir khafiqo ya hanya memang kepada ahlinya, hanya kepada Abuya, karena hanya Abuya yang menyampaikan itu. Kemudian adapun masalah tentang apa pentingnya kita bertarekat. Jadi salah satu syarat diterimanya amal ibadah adalah khusyuk dan hudur hati dalam menjalankan ibadah. Jadi kalau dalam kitab Tanwirul Qulub, khusyuk dan hudur hati itu tidak bisa kita dapatkan kalau hati ini masih berpenyakit. Jadi kalau hati itu masih berpenyakit dengan penyakit nafsu, maka kita tidak akan mendapatkan khusyuk dan hudur hati kepada Allah. Jadi untuk
mendapatkan atau untuk membersihkan hati ini itu perlu kepada syekh yang kamil mukamil. Jadi kalau sudah berbicara syekh yang kamil mukamil, maka berbicara kepada tarekat. Maka itulah pentingnya tarekat. Jadi apa pentingnya tarekat? Yaitu untuk supaya kita dapat bersih hati. Kalau sudah bersih hati, maka barulah kita dapat khusyuk dan hudur hati kepada Allah. Kalau kita sudah dapat khusyuk dan hudur hati kepada Allah, barulah amal ibadah kita mudah diterima oleh Allah. Kemudian apa hukumnya yang berkaitan tentang fikih? Apa hukumnya kalau seandainya seseorang lupa tahiyat akhir? Ia sudah berdiri. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau dalam kitab I'anah, kalau ia sudah terlanjur berdiri sempurna, maka lanjutkan rakaat. Maka nanti ditutup dengan sujud sahwi. Kalau ia lupa tahiyat akhir. Cuman kalau umpama berdirinya itu belum sempurna, maka duduk kembali. Itu kalau ia sembahyang sendiri. Cuman kalau ia sembahyang dalam keadaan berjamaah, umpama imam tahiyat akhir, ia langsung berdiri tagak. Pas tagak rupanya caliknya imam masih tahiyat akhir. Itu si makmum langsung duduk. Kemudian beko ikut tahiyat akhir dan salam bersama imam. Kemudian adapun kalau ia lupa Fatihah, kebalikannya itu ini tagak, imam ada tagak, sementara yang kita yang makmum kan tahu tuh kita ada sampai rakaat, mungkin kita ikut rakaat kelima, jadi apa yang dilakukan makmum menanti. Jadi kalau imam tagak umpama kan kau naco kau, kita sadar bahwa rakaat masih kampe. Maka bagi kita si makmum itu menanti si imam. Sehingga kita beko serentak salam dengan si imam. Kemudian kalau kita lupa Fatihah, lalu pas hendak rukuk, sebelum sempurna rukuk, tekana bahwa kita lupa baca Fatihah. Maka atau kalau nyo sebelum sempurna rukuk berarti baca Fatihah, ya kan, kalau belum sempurna rukuk. Itu masalahnya kalau ini ala sempurna rukuk. Kalau ala sempurna rukuk itu lanjut, ya kan? Kalau ini ala sempurna rukuk. Jadi kalau ini belum sempurna rukuk, itu posisi kalau dalam sembahyang sendiri, munfarid. Kalau ini belum sempurna rukuk, maka baca Fatihah. Kembali baca Fatihah. Itu kalau belum sempurna rukuk. Cuman kalau ala beko sempurna rukuk, itu ndak bisa lagi kembali baca Fatihah. Lanjut. Cuman beko apa? Ditambah satu rakaat. belum sempurna rukuk tuh baru Masih setengah rukuknya, belum sampai. Alam hunduk. Pak, tagak balik. Belum. Jadi kalau umpama imam kunut, ya kan, makmum kan kadang lupa. Jadinya ada yang bagi alasan 4 sujud. Itu kalau yang alasan 4 sujud itu tetap tagak kalau dalam posisi jamaah, ikut imam langsung. Itu kalau dalam posisi jamaah. Cuman kalau dalam posisi sembahyang sendiri, kalau umpamanya alasan 4 sujud, lupa punya kunut ya. Lanjut saya tahu ya. Jadi mungkin hanya itulah yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kita kan baru 1000 sudah
Jadi kita berzikir dalam zikir ratib 1000 itu dituntut memang badareh-dareh, kuat-kuat. Karena hati kita kok keras. Kita bukan seorang ulama, kita bukan seorang waliullah, kita bukan nabi, tetapi kita orang biasa. Hati kita itu keras sebagaimana kerasnya batu. Maka kata Imam Al-Ghazali, jika hati kita ini keras, bahkan melebihi daripada kerasnya batu, maka hendaklah kita dituntut berzikir itu kuat-kuat, keras-keras. Jadi lafaznya itu ya memang dareh, la ilaha illallah, dan sesuai makhraj. Sesuai makhraj. Jangan bego Allah hilang makhraj, Allah hilang huruf. Allah hilang huruf. Jadi seberapapun kuatnya, seberapapun cepatnya, tapi jangan menghilangkan huruf. Jadi kata Imam Al-Ghazali, karena hati kita ini keras, lebih daripada kerasnya batu, maka dituntut bagi kita kuat-kuat berzikir, samalah seperti kita memecahkan batu. Jadi harus kuat-kuat. Jangan pula lembek-lembek. Lembek-lembek apa? La ilaha illallah, la ilaha. Enggak ada apa tu? Tidak ada dayo. Bapa main. Jadi itu tidak ada menumbuhkan himmah itu, semangat itu tidak ada itu. Ini berzikir tapi semangat tidak ada, maka itu apa? Mau batal. Ya saya rusak. Jadi maka kan dalam salah satu yang dapat membatalkan perjalanan ibadah kita itu kepada Allah itu apa? Futur. Futur kok loyo. Nya berzikir tapi loyo. Malas, milal. Tidak semangat. Hadir dainya tapi tidak semangat. Jadi iko atau mempertimbang. Kita kadang kan datang kita acara-acara maulid, dia mempertimbang apa? Mempertimbang geci. Kau nak nampak geci? Habis gitu. Jadi bukannya datang itu karena memang semangat dari lubuk hatinya untuk mendapatkan syafaat Rasulullah. Jadi kenapa? Karena melihat itu tadi. Jadi itu futur, milal dan kaslun. Jadi bagaimana? Ya semangat kita. Jadi kita madzkur Allah, mendapatkan kasih sayang Allah itu tuh kita semangat. Sama macam kita mendapatkan udang kelong tuh. Semangat kan? Itu ibaratnya. Walaupun kepiting, walaupun rintangan, badai, buaya, ular segala macam, semangat gitu. Bahkan pagi subuh kita bangkit. Mengapa? Karena sudah terlihat cahaya kayak kepiting kau tadi, atau cahaya udang kelong kau tadi yang mengkilek-kilekkan diri kita tu kan. Jadi semangat. Jadi begitulah kita madzkur, yaitu mendapatkan Allah, berzikir. Semangat kita. La ilaha illallah. Jangan loyo-loyo. Jadi kalau loyo-loyo, laki banyak datang setan jadinya. Jadi tidak bisa gitu apa kan. Dan juga kita dituntut berzikir itu tuh la ilaha illallah tu ataupun ratib 1000 itu kami. Samalah macam batu yang gadang. Kalau kita hampuk rami-rami kan pecah kan. Sama martel yang gadang pula. Tapi kalau kita seorang kita hampuk semua martel yang ketik kepalanya tu mambal kan. Bapa bang Sabul kan mambal kan. Mambalnya tu cuba ambil martel garang yang berapa 10 kilo tu. Babure rami-rami pulau gitu. Kau nak cari habis. Itu maksudnya. Karena kita tingkatan kita tingkatan yang masih banyak tergores khatar-khatar. Begitu nampak seketik alur-alur dunia kok langsung melakik dan menyala kamu. Jadi laki itu berbeda kita yang sudah memang tamkin. Artinya apa? Ya
apapun masalah, apapun godaan, apapun iko, biasa-biasa saja. Jadi kalau kita kok masih rentan, mudah masuk, yaitu hubud dunia, hawa nafsu dunia syaitan. Jadi kita berzikir kuat-kuat. Itu tujuannya. Jangan loyo-loyo. Ya. Begini, masalah zikir bak kare-kare tadi. Kita bicarakan dulu kok. Zikir itu keseluruhan pada saat kita berzikir, atau berzikir kita di rumah, atau berzikir kita sedang kaji. Maka begini, yang kita ingat dulu pernah disampaikan ketika kita itu mau misalnya menjamak salat itu, jika kalau di musala dan masjid itu uang kebanyakan di dalam menjamak, supaya jangan timbul dosa rumah jamak. Nah, ini berzikir, sadakah kaji, berzikir itu. Tapi umum sedekah kaji itu berbilang saja orang yang pengajian MPTP. Ketika kita berzikir itu bayoyo hari sampai bawa yang bagai, baru kan kalau bahasa sampai jatuh, permasalahannya jangan gara-gara kita pada seorang. Sudah dapat dipahami. Jadi itulah gunanya kita Pak Pendi adaptasi. Beradaptasi. Lain lubuk, lain ikannya. Kok di rumah pelan-pelan. La ilaha illallah, la ilaha. Jangan perlu memaki-maki. Mereka terkaji orang. Kalau di rumah, itu namanya adaptasi. Jangan kuat-kuat. Biasa saja. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bapa disedekah kaji. Le irama orang. Kalau puluh orang cuman agak 5, ya 5 saja. Masuk itu ke ranah ratib seribe di siko, bante. Itu. Kenapa? Karena dalam konteks ratib seribe itu ada kefiat dan khalifahnya yang mendalikan. Jadi kalau di sedekah kaji tidak ada, cuman imam. Jadi artinya begini, maksud nama Pak Pendi, kita beradaptasi. Jadi di rumah kita pelan-pelan, di sedekah kaji kita biasa-biasa, di tempat kita pengajian kita ya sesuai jo dengan kadar biasanya. Jadi itu maksudnya kita sesuaikanlah. Ya, menyesuaikan. Yang penting jangan hilang huruf. Walaupun sekencang apa, sepana apapun gitu ala, yang penting jangan meninggalkan huruf. Dan mungkin ada penyampaian dari Bang Didi, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mempersingkat waktu, kata-kata penghormatan saya tumpangkan saja. Terima kasih Wali kesempatannya. Kami hanya mengulang kembali, kawan-kawan sekalian rata-rata sudah mengetahui bahwasanya insya Allah Abuya akan berhadir di kampung kita ini dalam rangka haul Abu Kilangan. Jadi insya Allah rencana Abuya akan menginap di rumahnya di sini. Sementara kondisi rumah ini sangat perlu kita perbaiki lagi. Seperti yang sudah kita umumkan di grup kemarin dan beberapa hari yang lalu bahwasanya di kamar Abuya nanti akan kita bikin semacam sekat-sekat sehingga bisa nanti memuat beberapa jemaah di sana, dan itu belum terlaksana.
Kemudian kamar mandi Abuya alhamdulillah sudah kita keramik dan laporannya sudah saya laporkan di grup kita. Kemudian di kamar paling samping alhamdulillah juga sudah kita keramik. Tapi ada kendala, kamar mandinya sangat tidak layak kita pandang karena kamar sudah bagus, tetapi waktu kita masuk di kamar mandi batanya masih terlihat. Jadi rencana akan kita plester, kalau memungkinkan mungkin kita keramik lagi. Nah, hal yang paling penting itu adalah di kamar Abuya. Rencana kita akan memasang AC supaya Abuya nyaman berkediaman di tempat tersebut. Untuk itu kami sudah survei harga dan harganya itu yang merek SAP 4.150.000 dan itu masih belum ada uangnya dan kita harus secepat mungkin mengumpulkan biaya tersebut. Saya harapkan kepada jemaah sekalian untuk mau memberikan donasinya. Mari kita bersama-sama mendonasikan untuk pembelian AC rumah Abuya tersebut. Dan ada satu lagi penampungan air kita atau tangki penampungan air. Kalau kita harapkan tangki yang ada sekarang itu tidak memungkinkan. Memang kalau seandainya memang nanti tetap juga belum kita capai pembelian tangki baru, mungkin kita harus beli air di hari H tersebut. Tetapi tidak ada salahnya hari ini harus kita rencanakan juga pembelian tangki tersebut dan pembuatan dudukan-dudukannya. Memang terkadang apabila kita rinci-rincikan, kita hitung-hitung, dilihat dari kondisi sekarang sepertinya seperti mustahil atau sulit kita capai. Tetapi alhamdulillah selama ini apapun yang kita rencanakan dengan keberkahan guru kita Abuya, alhamdulillah terlaksana. Jadi tetap semangat kawan-kawan. Apabila nanti ada rezeki kawan-kawan, mari sama-sama kita sumbangkan rezeki tersebut untuk pembelian AC dan pembelian tangki. Dan kemudian saya himbau juga kepada kawan-kawan untuk mensukseskan kedatangan Abuya ini. Mari kita perhatikan sama-sama situasi dan kondisi posko kita ini dan rumah Abuya. Apa yang perlu kita perbuat, mari kita perbuat. Jangan menunggu perintah, jangan menunggu ajakan. Apa yang kita perbuat, walaupun hanya sampah tercecer satu, kita pungut dan kita bersihkan, itu sudah perbuatan yang sangat diperlukan pada hari ini dan untuk menyambut kedatangan Abuya. Jadi sekali lagi saya harapkan kepada kawan-kawan sekalian, mari mulai hari ini dan sampai kedatangan Abuya kita fokus di posko ini, luangkan waktu kita untuk berkhidmat. Apa yang bisa kita perbuat di rumah Abuya dan posko pengajian kita ini. Mungkin itu saja. Nanti apabila kawan-kawan sekalian ada yang mau memberikan sumbangannya, bisa hubungi saya atau saudara Rabusin. Juga apabila mau mentransfer, nanti akan kami kirimkan nomor-nomor rekening di grup yang sudah kita miliki. Terima kasih, sekian dan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi AC tadi sama tangki kalau dioret-oret berapa per orang? Dengan jumlah umpama oret-oret selama ko bayangan. Tergantung keaktifan kita Wali. Kalau seandainya kita membutuhkan kepeng 10 juta, kalau kita anggota 100
orang, ya berarti 100.000 per orang. Nah, kalaulah seandainya mungkin kita bisa cari donasi-donasi lah. Kecil saja dulu. Ya mungkin 50.000 kali ya, 50.000 per orang, dan itu kita usahakan, dan itu sangat dibutuhkan Wali. Ya, jadi bisa dicicil kan? Bisa dicicil. 10.000 seminggu bisa kan? Bisa. Bapak kira kalau 50.000 per orang gitu setuju? Paling tidak nanti biar kita talangi dulu, kita pinjam dulu keping uang kan, untuk supaya ada AC tadi. Pembelian AC. Nah, berarti nanti kita 50.000 per orang bisa dicicil. Jadi sebulan selesai kan? Nah, 10.000 seminggu, 10.000 seminggu bisa kan? Nanti nanti buat dia di anunya, apa nama tu, di listnya, nan ban list kare, pembelian AC dan tangki. Di 50.000. Ban lagi kuna 50.000. Siap Ale. Utangku bareng lunas kan. Wah ini list nahan nih Bali. Jadi list nahan. Maksudnya kalau enggak sudah ada apa betul, pasti bisa kita pinjam dulu keping uang beko. Itulah ada cadangan kan. Maksudnya itu menyumbang seketik-seketik untuk demi, ya perlu kita ketahui bahwa satu injakan kaki seorang ulama sufi maka akan mendatangkan 1000 keberkahan pada negeri kita. Jadi itu perlu kita tanamkan itu. Nah, jadi Bapak pencawonya kita siapkan rumah Abu Yaakob dengan pakai AC, kemudian tangkinya supaya apa nama ko, janganlah macet-macet aiko mandinya, kemudian berwuduknya, karena itu adalah paling utama. Yang kedua, berarti nanti di listin ya. Jadi. List. Masing-masing kita 50.000, nanti dicicil. 2.000 pun sehari boleh. Kemudian yang kedua, besok kita gotong royong lah. Aku janjang gitu dah do. Besok ibu-ibu pengajian hari Minggu kan. Jadi pagi kita gotong royong, kemudian gotong royong kita berbagi, karena di tampek kamar Abu Ya itu kan keramiknya masih kotor bang ya. Masih. Kotor itu karena semen putih tuh. Jadi kita berbagi, kita bersihkan. Kita gosok. Jadi maksudnya kalau datang ke siko, bawalah bekal seketik. Maksudnya apa? Ya tak ada beko, ada sakin-sakin ketek tu, penggosoknya. Jadi kalau tangan kosong, akhirnya habis waktu kita di situ jadinya kan. Undang-undang. Jadi besok tukangnya kami harapkanlah ke Bang Sapril untuk apa ke jenjang. Jadi anggota-anggota patuh ke tukang. Jangan melawan. Patuh kepada kepala tukang. Walaupun ada ilmu tukangnya, padamkan dulu situ. Ikuti saja kecek tukang. Beko habis urusan bestangka saja gitu. Habis waktu, habis urusan bestangka, walalah malatu kita lalu bestangka. Jadi itu. Jadi patuh kita kepada kepala tukang, kecek kepala tukang. Jangan dia perintah. Beko, baikonya, tidak menjadi beko tu. Habis waktu, habis perencanaan, bersetangga saja. Jadi penting kita patuh satu komando. Itu kita latih-latih kepada tukang, siapapun tukangnya. Kalau kita sepakati, nanti kita siap untuk diperintahkan oleh tukang. Supaya kerja kita menjadi maksudnya. Jangan kita banyak buang waktu. Demikian, wallahu a'lam. Mohon maaf bila ada kata-kata kami yang salah dan penyampaian kami yang kurang berkenan di hati kita sekalian. Mohonlah kami diberikan kemaafan. Mari kita berzikir, kita hadiahkan dan kita niatkan pahalanya pertama kepada ruh Rasulullah SAW,
dan kepada masyayikhul kiram, khususnya kepada guru kita Abuya, semoga senantiasa dalam kesehatan dan lindungan Allah, dan begitu juga kepada kita ko, semoga dalam selalu kesehatan. Yang juga tidak lupa kita hadiahkan pahalanya kepada khalifah kita, Khalifah Tengkudin, bertua dari Rinaldi. Semoga Allah maafkan segala kesalahannya dan Allah tempatkan pada tempat yang diridainya. Dan orang tua kita yang telah mendahului kita juga Allah maafkan kesalahannya, Allah ampunkan segala dosanya, dan Allah sampaikan hajat-hajat kita, baik hajat dunia dan hajat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Warahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله يحيي قلوب ذكر الله لا إله إلا الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله يحيي القلوب ذكر الله لا إله إلا الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله يحيي القلوب ذكر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا
إلا الله لا إله 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 إلا
illallah, la ilaha 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 illallah. Allah la ilaha illallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت عملنا السوء فاغفر لنا ذنوبنا وخطيئاتنا لا يغفر الذنوب إلا أنت إنك على كل شيء قدير اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك التوبة والإنابة والاستقامة على شريعة الغراء والطريقة البيضاء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اختم أجلنا يا الله أهلنا بحسن الخاتمة ولا تختم أجلنا وأهلنا بسوء الخاتمة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم آمين يا مجيب السائلين آمين ثم آمين دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوهم الحمد لله رب العالمين صلي وسلم على النبي الأمي صلي وسلم على النبي الأمي صلي وسلم على النبي الأمي سيدنا محمد وعلى
عني سيئاتي ربي اغفر لي ذنوبي وكفر عني سيئاتي يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم آمين آمين يا رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين آمين آمين يا الله يا